Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfi Swaibujana dengan NIM 0422655523. Saya mahasiswi UT dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan melakukan sebuah praktikum 2 dari basis data, yaitu membuat sebuah basis data menggunakan SQL dan melakukan DML dari sebuah kasus. Di sini sudah diberikan sebuah kasusnya, di mana kasus tersebut ini sebuah relationship-nya. Relationship diagram tersebut di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Yang pertama, kita aktifkan dulu exam PP-nya. Ketika sebuah di sini keterangannya kan sudah aktif, yaitu dengan muncul warna pada APC MySQL warna hijau. Kemudian kita ke browser, kita buka localhost. Nah, di sini kita buat sebuah basis data, bisa dari sini. Kemudian nama basis datanya kita masukkan di sini. Untuk kasus yang diberikan yaitu sebuah, di sini terdapat tabel dokter, pasien, berarti sebuah basis data rumah sakit. Kita buat. Nah, basis data sudah terbuat. Dilihat dari sebelah kiri terdapat file dengan nama atau basis data dengan nama rumah sakit. Kemudian untuk menghapus sebuah basis data, kita bisa pergi ke ini lagi, ke baru, atau kemudian ke basis data, kemudian kita centang yang rumah sakit, kemudian kita hapus. Maka basis data dari rumah sakit sudah terhapus. Untuk pembuatan basis data melalui SQL, kita bisa membuat perintah dengan create database rumah sakit titik koma, kemudian kirim. Maka database sudah terbuat. Dilihat dari sisi kiri di sini terdapat nama database rumah sakit. Kemudian untuk pembuatan tabel, kita pergi ke filenya atau kita buka database rumah sakit. Kita menggunakan SQL saja untuk membuat tabelnya dengan perintah create tabel. Ini tadi untuk tabel dokter ya, pasien tabel dokter, yaitu dalam tabel dokter terdapat ID dokter dengan model data itu integer dengan volumenya 4 atau panjangnya 5 dengan panjang 5 sebagai primary key. Dengan nama dokter dengan model captcha dengan panjangnya itu 450. Kemudian ada alamat dokter
Menambah bacot, panjangnya cukup. Habis alamat, kemudian tanggal lahir. Itu 50. Ini untuk alamat kita panjangin volumenya atau panjang lagi. Biasanya kan banyak ya alamatnya itu. Kemudian alamat nomor HP. Nah, tanggal 15. Kemudian waktu kerja, waktu kerja kita buat untuk dokternya itu dokter apa? Berarti spesialis sarjana 15 juga. Ini waktu kerja dulu sudah kan tabel dokter sudah terbuat. Kita buat tabel lagi sama caranya yang seperti tabel dokter, tabel pasien dengan ID pasien itu 5 nama. Oke, ID-nya kita buat sebagai primary key. Pasien baca ini dulu saja ya. Nama, alamat pasien, alamat jenis kelamin. Jenis kelamin kita buat satu, biasanya cuman dilambangkan dengan huruf L atau P ya kan. Nomor HP sudah terbuat tabel pasien. Kemudian kita buat tabel kembali. Tabel masih administration. Administrator. ID admin. Sebagai primary key. Nama admin. Nama admin kemudian waktu jaga.
Pasien dokter. Itu dapat. Dan kita pakai air. Ya, jadi total yang dipakai air itu in 5 5 5 pasien jadi dokter 5 pasien itu berarti pasien dokter saya lihat karakternya dulu dokternya ID dokter ID pasien ya kita date karena waktu periksa ya simpan date bisa kembali lagi ke rumah sakit sini kita buat pasien dokter daftar ini dokter admin ya terus terdapat ID dokter yang ada ID dokter
Jadi daftar, ID pasien, ID admin. Oke. Nah, ketika sudah dibuat sebuah database dengan beberapa tabel dan atau beberapa folder, di sini kita lihat bisa ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Kemudian kita setting atau kita buat untuk key-nya sebuah apa namanya relationship, di mana itu untuk dokter adminnya kita lihat strukturnya di sini, kita indeks kemudian pasien dokter, strukturnya indeks. Ini untuk primary yang unik ya, untuk menghubungkan semua tabel nantinya. Jadi dokter ada di pasien indeks. Kemudian ke daftar, strukturnya ada di pasien. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah terbuat sebuah database dengan tabel-tabelnya, kita buka desainer. Sini akan muncul sebuah tabel-tabel. Atur saja. Nanti untuk membuat sebuah relationship-nya. Ini kita save. Kita buat relationship-nya atau hubungannya ya. Dengan aturan cascade. Kemudian untuk dokternya itu dengan dokter
Nah, seperti ini ya. Ini adalah hubungan antara administration, daftar, pasien, selanjutnya relationship-nya seperti ini. Kemudian kita simpan. Sudah tersimpan seperti ini modelnya. Kemudian kita lakukan sebuah DML atau sebuah pengeditan. Seperti ini. Kita copy ke STL-nya. Nah, untuk sebuah pengeditan kita membuat DML, yaitu bisa untuk menghapus, menambah data, atau mengubah sebuah data. Untuk menambah sebuah data itu dengan perintah insert. Kita coba aja untuk insert sebuah data pasien. Insert pasien. Ini pasien. Dan jenis kelamin lalu satu, kemudian namanya itu bisa Santi, kemudian namanya jalan bukan nomor 10. Jenis kelaminnya 1. Nah, itu baris tambahkan pasien. Maka untuk tabel pasien sudah ditambahkan sebuah data yaitu dengan nama Santi, alamatnya kita, alamat jenis kelaminnya itu 1. Sini kita lihat tabel pasien. Nah, dapat nama ID pasiennya itu 1, namanya Santi, alamatnya pasien itu Jalan Kota nomor 10, jenis kelaminnya adalah 1. Kemudian kita bisa buat beberapa ya, kita buat lagi. Insert into pasien dengan pasien nama pasien pasien jenis kelamin jadi biasanya kedua sudah jalan raya jalan Sultan Agung
nomor 6 Bali. Jenis kelamin adalah wah. Maka sudah terbuat data pasien dengan nama Yuda, ID-nya itu 2, Sultan alatnya Jalan Sultan Agung nomor 6 Bali, dan jenis kelaminnya itu 2. Jenis kelamin tadi kan value itu ada 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Untuk kalau 1 itu untuk perempuan dan 2 itu untuk laki-laki. Kita lihat di tabelnya, nah sudah terbuat seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu adalah select, di mana select di sini untuk menampilkan sebuah data atau memunculkan, memanggil sebuah data dari tabel basis data. Kita coba memanggil sebuah data pasien, bisa dengan select itu nama pasien, jenis, nama pasien aja dulu ya, nama pasien, form, pasien. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan menampilkan sebuah nama pasien dari database rumah sakit, yaitu Santi dan Yuda. Atau kita lanjut, kita ke ini. Nah, kembali kita mulai jenis kelamin. Nah, maka akan ditampilkan sebuah jenis kelamin dari sebuah tabel database. Jenis kelamin 1 dan 2. Kemudian untuk perintah select tersebut tuh terdapat beberapa macam ya. Ada yang select khusus atau dengan syarat dari beberapa, untuk memanggil sebuah data dari ada beberapa syarat, atau select yang dengan ada beberapa sih sebenarnya. Sama aja perintahnya, kita hanya menambahkan persyaratannya saja. Kemudian untuk perintah insert sudah, select sudah, kemudian perintah update, yaitu mengupdate sebuah pasien atau mengganti data dari sebuah pasien. Kita coba untuk update. Pasien sama dengan Jody. Di mana data itu tersimpan yaitu dengan ID pasien
Untuk ID pasien tadi, karena saya hanya membuat 2 data dari tabel pasien, maka saya akan mengganti nama pasien laki-laki dengan jenis kelamin laki-laki dengan yaitu yang pertama itu Yuda, saya ganti dengan Jody di sini ya. Ini Jody, maka ID pasiennya itu adalah 2. Titik 2, lalu kita kirim. Nah, maka sudah berubah menjadi Jody. Di sini kita bisa lihat. Nah, yang pertama tadi saya buat data dari pasien yaitu bernama Yuda. Kemudian saya menggunakan perintah update yaitu mengubah sebuah data, yaitu mengubah data nama dari tabel pasien dengan ID 2 diubah dengan nama Jody. Di sini sudah ditampilkan dengan nama Jody. Maka itulah perintah dari update untuk mengubah sebuah data pada tabel database. Kemudian perintah selanjutnya yaitu delete, yaitu menghapus sebuah data dari menghapus sebuah data tabel pada basis data. Kita bisa langsung dengan seperti ini, delete atau hapus from dari tabel pasien. Karena saya tadi membuat data di tabel pasien saja ya. Pasien di mana dengan ID pasien itu 1. Saya menghapus, berarti saya di sini menghapus data Santi ya. Nama Santi atau dengan data yang memiliki ID pasien 1. Kita jalankan. Maka data pada tabel pasien dengan ID 1 sudah terhapus. Kita lihat datanya. Nah, di sini hanya terdapat Jody yang tadinya memiliki 2 data pada tabel pasien. Sekarang dengan perintah delete tadi, kita bisa lihat datanya hanya tersisa 1 dan untuk data yang satunya lagi sudah terhapus sesuai perintah dari delete tadi. Nah, itulah beberapa perintah dari MySQL yang bisa kita lakukan sesuai dari tugas praktikum yang diberikan. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.